membuat atau merenovasi rumah, kemudian rumah itu tertutup atau tidak ada akses, lah itu yang harus diperhatikan konco-konco ketika kita akan berinvestasi atau membeli properti berupa kafling. Halo konco-konco, ketemu lagi di Cak Mul Box. Nah ini kali ini Cak Mul beda, ini nggak di studio atau di ruangan ya. Biasanya kan di ruangan kerja Cak Mul, tapi Cak Mul sore ini ada janjian, jadi bikinnya di mobil aja biar praktis. Tadi soalnya waktu jalan Cak Mul kepikiran mau bikin ini deh, bikin konten di luar dari biasa. Jadi Cak Mul bikin konten di mobil konco-konco. Gimana? Tetap sehat ya konco-konco, selalu sehat dan terus meningkatkan prokes ya, karena kemarin pesan dari Pak Presiden sebisa mungkin kita tetap menjaga. Belum selesai nih COVID-nya konco-konco. Nah, Cak Mul tadi itu di jalan mikir-mikir ini ada bahasan menarik nih. Konco-konco tahu ya kalau kafling itu biasanya disukai atau biasanya diminati oleh para pembeli, terutama untuk investasi ya. Manfaatnya sih enak kafling itu, karena tanah kosong kemudian bisa kita manfaatkan sesuka kita, tentunya dengan aturan yang ada ya konco-konco, sesuai dengan rencana tata ruang tata kota wilayah dari pemerintah setempat, bahwa kafling itu penggunaannya atau fungsinya digunakan selayaknya. Jadi kalau kawasan komersil digunakan untuk kawasan komersil, kawasan hunian juga untuk digunakan sebagai kawasan hunian. Nah, di sini Cak Mul mau menginformasikan atau untuk sharing aja ya, bagaimana sih kita membeli kafling yang membuat nyaman untuk kita. Jadi banyak kan kasus-kasus ketika orang beli kafling tiba-tiba membuat atau merenovasi rumah, kemudian rumah itu tertutup atau tidak ada akses, lah itu yang harus diperhatikan konco-konco ketika kita akan berinvestasi atau membeli properti berupa kafling. Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita membeli kafling. Yang pertama adalah cek lokasi. Cek lokasi di sini itu tidak hanya mengecek dimensi panjang kali lebar suatu kafling itu, tapi kita harus mengerti orientasi arahnya apakah sesuai dengan properti yang ada di sertifikat tersebut. Nah itu sangat perlu konco-konco. Kemudian batasan, kalau kafling ini kan batasannya bias ya, jadi kita harus tahu kadang-kadang pemilik kafling itu memberi ada patok khusus dari BPN, mungkin batasannya itu bisa pohon, bisa rumput, dan itu kadang-kadang kita jadi ragu ya, apakah benar batasannya seperti ini. Jadi kita harus cermati lah. Mungkin kalau di kawasan perumahan sih lebih gampang ya kelihatan, karena developer itu ketika memberi atau menjual kafling pasti jelas posisinya. Kemudian yang kedua, ketika on the spot, cek kepemilikan apakah sesuai dengan pemilik yang ada di sertifikat itu konco-konco. Jadi kita bisa cek kalau memang ada ya kanan kiri atau di sekitar lokasi itu, bahwa Bapak A ini memang memilih atau pemilik dari kafling ini, biar kita tidak terkecoh. Jadi ketika nanti ada misinformasi, kita bisa konfrontir ya, apakah pemiliknya itu sesuai atau enggak sih konco-konco. Yang ketiga, menurut Cak Mul nih, coba tolong cek lokasi kafling tersebut. Apakah lokasi kafling tersebut berada di lokasi yang tidak memiliki akses atau memiliki akses calon jalan. Nah itu pengaruhnya besar konco-konco. Mungkin tidak sekarang ya, mungkin sekarang hamparan kafling semua, tapi ketika kawasan tersebut sudah mulai tumbuh, orang sudah membangun rumah, kawasan perumahan, tapi kita tidak ada atau tidak memiliki akses, itu sangat sangat ironi ya konco-konco. Karena bagaimana kita menuju kafling kita atau menuju rumah kita, sedangkan jalan aja tidak ada. Lah itu harus diperhatikan konco-konco. Jangan sampai
kita mendapatkan harga kafling yang murah, tapi kita tidak memiliki akses jalan menuju kafling kita. Kemudian untuk memastikan dimensi itu tadi, tidak ada salahnya kita melakukan pengecekan ulang dengan pihak terkait, yaitu di sini mungkin dari pihak BPN ya, kemudian dari kelurahan setempat atau warga sekitar yang tahu historisnya kafling tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyerobotan kafling dan sebagainya. Itu sangat diperlukan konco-konco, dan dipastikan titik-titik lokasi atau patok batasnya. Dan yang kelima, yang harus dipastikan bahwa aset properti berupa kafling tersebut tidak dalam kondisi sengketa, warisnya masih tarik ulur. Kita bisa mengetahui dari AJB sebelumnya. Nah, itu sangat penting karena hal ini jangan sampai terjadi oleh atau menimpa kita ya konco-konco. Nah, dari 5 hal tersebut bisa dijadikan patokan untuk memitigasi resiko apakah kafling itu layak kita beli atau enggak. Jadi sekali lagi Cak Mul informasikan, jangan terpengaruh harga murah kafling tersebut. Tetap kita rasional nih kalau mendapatkan informasi harga kafling yang kebetulan mungkin kita menginginkan kafling tersebut. Oh, harganya ini murah, tapi kita harus cek beberapa hal yang harus diperhatikan itu. Mungkin dari konco-konco nanti juga ada tambahannya. Oh, Cak Mul ada tambahan nih, kalau beli kafling rumah harus mengetahui apa ya, menurut yang konco-konco, mungkin konco-konco lebih pengalaman ya di bidangnya. Cak Mul ini hanya sebatas memberikan apa ya, share informasi tentang apa yang Cak Mul ketahui. Nanti ketika ada konco-konco punya tambahan informasi sebelum melakukan transaksi, konco-konco bisa menulis di kolom komentar Cak Mul. Itu aja sih menurut Cak Mul. Pastinya Cak Mul menginginkan kita harus investasi dengan bijak dan dengan cerdas ya konco-konco. Jangan sampai terlena oleh hal-hal yang bersifat murah dan membuat kita seneng, happy di awal. Itu aja, dan yang pasti Cak Mul informasikan selalu prokes dan jaga kesehatan. Itu aja, terima kasih, matur suwun.